Nasib baik. Bodoh-bodohnya cukup. Sekali
lagi ya, kita nyanyi sama-sama opede-opede ya. Maunya aktif semuanya, diam-diam. Saya minta juga Pak Wali Kota nyanyi opede-opede. Meurason lalu ngebalap semua. Sama-sama ya. 3, 2, 1. Kalau kurang bagus maklum, Atua Mai. Selamat malam Gunung Sitoli. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Om Fandi Sebuah. Sekali lagi mana dong tepuk tangannya? Kota Gunung Sitoli. Bagaimana, senang? Gak ada jawabannya. Saya sedih di sini. Bagaimana Gunung Sitoli, senang? Masih tambo? Masih tambo? Ayo tepuk tangannya yang gemuruh dong. Mana buat artis-artis legend kita? Oke, saya sendiri aja secara pribadi sangat senang sekali boleh menyaksikan secara langsung penampilan pencipta dan penyanyi lagu Nias legendaris kita. Bahkan lagu-lagunya ini ketika saya mencoba mewawancarai, ketika mencoba bertanya kepada om-om dan tante-tante kita ini, bahkan saya masih belum lahir Bapak Ibu. Ini sudah jadi ini kita masih menampilkan mereka dengan lagu-lagu terbaiknya. Masih dengan Ibu Wati Lase dengan lagu-lagunya yang sangat menarik. Ketika saya coba cerita sebelumnya bahwa ibu kita ini atau Tante Wati Lase ini sudah mulai menulis lagu itu sejak duduk di sekolah menengah musik ya di Medan. Itu sekitar tahun 1982. Nah, jadi ini tulisannya sudah begitu banyak untuk tulisan lagunya. Dan lagu yang paling booming itu di tahun 1988 untuk lagu Lesa Aiba Dede yang sudah dinyanyikan tadi di awal. Kemudian juga ada lagu Senru Dede. Jadi tante kita ini ada mungkin Bapak Ibu ada yang pernah memiliki album Laser Bersaudara atau Lase Bersaudara. Nah itu dia dari Tante Wati Lase. Oke, kami undang dengan hormat ibu kita yang satu ini atau yang sering kita panggil Ibu Wati Lase. Berikan tepuk tangan dong buat artis legend kita yang satu ini. Oke Tante, selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat malam Tante. Jadi saya sebelah kanan aja. Yang pastinya Tante, tadi ada saya banyak bertanya juga kepada warga Gunung Sitoli yang hadir pada malam ini. Mereka sangat memang merindukan lagu-lagunya Tante sendiri. Itu apalagi lagu yang dinyanyikan tadi, lagu Mandala, lagu Levangona ya Tante ya sebenarnya. Soalnya masyarakat lebih banyak tahu lagu judulnya itu Hebawa atau Mandala ya. Padahal yang sebenarnya judul lagunya itu apa ya Tania? Levangona. Levangona. Nah begitu teman-teman semua Bapak Ibu, judul yang sebenarnya untuk lagu Hebawa itu judulnya Levangona ya Tante ya. Kemudian untuk lagu yang tadi pertama dinyanyikan juga ada lagu Lesa Aiba Dede. Ya. Kalau boleh tahu ini lagunya diciptakan pada tahun berapa ya Tania? Tahun 89 ya. 89. Oh, Ada yang lebih tahu di bawah. Itu dengan siapa? Oh tahun ini 1989. 89 ya Tante ya? Kayaknya ya lupa. Kalau lupa, tapi Tante ceritanya ke saya kemarin 1982. Mulai menulis lagu ya. Kalau untuk lagu yang pertama sekali ditulis tahun 1980 itu lagunya apa ya Tania? Kawan-kawan. Oh, lagu Kebetulan ada perlombaan lagu.
Ada perlombaan lagu. Iya. Oh iya, jadi sedikitnya kita kemarin ada dengar cerita ya dari tante. Kemarin itu menulis lagu-lagu berekatnya dari awal untuk menciptakan lagu buat lomba, begitu ya tante ya. Buat lomba-lomba, diperlombakan buat anak-anak sekolah seperti itu ya. Dan untuk lagu yang populer atau lagu yang hits hingga saat ini ada lagu Lesai Badade, Lefangona dan Kawa-Kawa seperti itu ya. Oke tante, itu seperti yang saya jelaskan tadi kepada audiens atau kepada masyarakat Kota Gunung Stoli, untuk album tante yang cukup terkenal saat itu untuk dari Las Bersaudara ya. Ya. Itu maksudnya albumnya, itu pengertiannya apa sih Tan? Las itu maksudnya apa? Lase bersaudara. Lase bersaudara. Jadi ini anggotanya dalam grup itu bersaudara semua ya? Ya, kakak beradik semua. Madolase ya? Ya. Oh, Madolase atau Marga Lase. Jadi untuk saat ini tante masih menyanyikan lagu Kawa-Kawa ya. Kira-kira ini maksudnya atau makna dari lagu Kawa-Kawa ini apa ya tante? Ya, setiap saya mencipta lagu, Iya. biasanya berangkat dari kejadian-kejadian yang ada. Oh, pengalaman hidup seperti itu ya, Tan, ya? Bukan hanya diri saya ya, Ah, saudara yang lain-lain. pengalaman orang banyak pada umumnya. Iya. Ah, Jadi lagu ini tercipta ketika saya melihat kisah seperti itu. Iya. Ada yang ditinggalin begitu saja tanpa Oh. pamit. Waduh, ditinggalin begitu saja tanpa pamit ya, Tan, ya. Iya. Siapa sih yang mengalami hal yang sama? Sepertinya di depan saya ada yang mengalami hal yang sama ya, ditinggalin begitu saja. Jadi untuk lagu Kawa-Kawa ini gimana? Bapak Ibu semua tahu nggak lagu Kawa-Kawa? Coba refnya seperti apa ya? 1, 2, 3. Mereka tahu loh. Ya, luar biasa. Itu buktinya bahwa karya-karya tante, tulisan-tulisan lagunya itu sangat mengena di hati. Sama seperti di awal ketika saya sampaikan, ini merupakan karya sejati Ya. yang selalu dikenang dan menjadi cinta selamanya bagi kami dan Amin. sebagai generasi-generasi milenial. Apalagi saya masih muda, usia 17 tahun sekarang, saya masih ingat lagu tante. Saya masih muda loh Bapak Ibu. Oke, bagaimana? Langsung saja kita dengarkan lagu Kawa-Kawa. Bagaimana? Tepuk tangannya dong buat Tante Wati. Oke Bapak Ibu semua, kita saksikan bersama dengan lagu kawan-kawannya Wati Lase. Oh,
masih dihibur oleh artis-artis legendaris kita. Untuk om kita yang satu ini juga seorang musisi dan pencipta lagu Nias yang hingga saat ini masih ngehits, seperti lagunya Tado Omasi, kemudian ada beberapa lagu-lagu yang lain lagi, Boy Ausa. Dan ketika kita wawancara sebelumnya bahwa om kita yang satu ini sudah mulai menulis lagu itu di tahun 1982 Bapak Ibu. Jadi saya juga masih belum lahir saat itu. Langsung kami panggil saja Om Manhareva, atau sehari-hari dikenal dengan Bapak Ahmad Brian ya, Bapak Brian Hareva. Selamat malam Om. Ya Om, selamat malam. Ya Oke Om, saya di sini saja. Saya coba bertanya sedikit. Ya. Kalau bisa tahu Om, ini mulai menulis lagu itu, khususnya lagu Nias, mulai di tahun berapa dan waktu kapan itu Om? Tahun 82, tepatnya waktu itu saya masih kuliah di jurusan seni musik di IKI Medan. Lalu pada saat itu bulan 12, sebenarnya saya ingin pulang ke Pulau Nias, tapi semua pada terbatas pada saat itu. Kemudian jadi ini jiwanya atau apa namanya, bakat sama Oman ini turun ke putranya, itu namanya Brian Hareva, dan ini juga merupakan musisi yang cukup terkenal di kota Medan, dan ini juga putra kebanggaan, bahkan sudah sering tampil di luar negeri Om ya. Dan tidak sia-sia si Om ini menurunkan bakat luar biasa putrinya seperti itu. Oke, kalau boleh tahu, coba disebutkan minimal 5 lagu yang Om ciptakan apa saja ya Om ya? Yang paling spesial lagu saya kurang tahu inilah kalau sudah jadi di panggung ini, nggak tahu Pak istri sudah datang apa belum. Iya. Lagu spesial buat istri saya, No Ulfa Bu Badedegi. Saya hanya menciptakan satu lagu cinta spesial buat pacar saya waktu itu. Dirayu dulu. Jadi karena bisa mencipta lagu, akhirnya kita rayu pakai lagu. Ilau badai duru dana lesai tedegu bani haya uga kedudu horede. Jadi lagu ini lagunya untuk mantan atau yang sudah jadi istri sekarang? Sebelum jadi istri. Sebelum masih jadi pacaran. istri. Ya, tapi kalau mantannya Om banyak ya Om ya? Tidak juga. Karena sepertinya Om setiap berkata-kata selalu dengan nada. Iya ya Om ya, setiap ngomong, setiap mengungkapkan cinta pasti bernyanyi. Begitu ya Om ya? Satu aja, satu di kota Medan, satu di Gunung Sitoli. Oh gitu ya. Boleh tahu yang di kota Medan siapa ya Om ya? Oh ya, rahasia Om ya. Halahita. Oh Halahita. Tapi syukur dapatnya yang Nias punya ya Om Karena ya? kecintaan dengan Nias tadi. Oh begitu. Oke Om, lanjut lagunya apa lagi Om? Yang pertama tadi. Hulo masih Iya, Hulo masih Nikame, Tando masih Haya uge, Haya uge. Uga gahe gu ute tindeka. Oh itu judul lagunya tuh ya Om ya? Aduh ini Om juga lupa? Yang bikin sendiri udah lupa. Saya sebenarnya tidak terlalu banyak bikin lagu, karena waktu itu saya lebih konsentrasi bikin musik, bikin musik di studio. Pada waktu itu bajangan saya buat musik saudara Hafino Sitahaduha. Hafino S2 ya? Ya, yang ciptakan Uku siksai dedegu Naro te ayadudu Fao masih guna aitu Kena aitu ganya no sodu. Jadi, nah, tepuk tangannya mana dong Bapak Ibu? Jadi ini lagu pertamanya musiknya Om yang buat ya Om ya? Iya, kerjasama dengan anak saya Brian. Nah, kebetulan Brian ambil jurusan etnomusikologi. Dia pulang ke Nias. Dia waktu itu masih baru selesai dari SMM Sekolah Menengah Musik. Iya. Nah, saya pikir daripada dia tidak punya kegiatan, akhirnya saya panggil Vino. Kami bikinlah bersama musik itu. Begitu ya. Ini judul lagunya tadi apa ya Om ya? Devisi Teluri.
Oh, sepertinya pernah dinyanyikan sama saudara kita almarhum Frans Bularo ya Om ya? Iya, benar sekali. Oke, udah Om, kalau memang begitu, sepertinya teman-teman semua di sini sudah rindu lagi Om bernyanyi. Ya, satu untuk lagi. lagunya apa? Lagu yang banyak saya buat, mungkin lebih banyak lagu di sifatnya lagu rohani. Iya. Untuk sekarang ini Om menyanyikan lagu Bulu Oma Sia. Ya, sekarang saya akan. Oke, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita sambut Manhareva. Tanah bagai Nosa ipasukia Asi sabaka Nahya si tumbuhnya oh Nahya teua Nahya hulo Sote nahya Sosak dunia Hili sagalawa Ya Bapak Ibu dan dia semua sekali lagi berikan tepuk tangan dong buat Om Arisman Segeta. Oke, kami panggil saja Om bisa maju ke depan. Tadi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol kalau Om Arisman ini juga sudah mulai menulis lagu di tahun 1981. Oke, boleh tahu nih Om mulai menulis lagu itu di tahun 81 ya? Kalau saya sudah masih muda, lupa. Saya masih belum lahir saat itu, saya juga belum tahu saya lahir di mana saat itu. Oke Om, kalau boleh tahu, untuk lagu yang pertama sekali Om ciptakan apa ya? Sejak udah mulai menulis lagu. Ya lah, yang pertama saya ciptakan itu 1981 lagu Teduh judulnya, tetapi sering dibilang Hega Beautiful Gedakomi. Wow, Beautiful Gedakomi. Ini bagaimana, tahu nggak lagu Beautiful Gedakomi? Coba refnya. Wow, ternyata Om generasi milenial zaman sekarang masih ingat lagunya loh, masih tahu. Balik 30 tahun yang lalu kalau ini begini. Gitu ya Om ya. Tapi kalau boleh tahu itu maksud lagunya apa sih Om? Kok ada kifo-kifo itu? Kifo-kifo itu dulu sebenarnya saya ambil syair itu dari lagu yang sudah ada. Ngomeng-ngomeng udah lalu, megege kifo-kifo. Bisa banget ya uke, sobotan wada idan. Oh iya, berarti itu lebih dulu lah. Jadi ada orang berantau ini, orang berantau sebetulnya nggak ada yang dipersoalkan, nggak tahu juga apa yang dipersoalkan. Jadi lau farau lau fausu maya surealu nahulu bahwa rohi luru siletat. Ya, jadi ini mengingatkan betapapun banyak persoalanmu, betapapun kamu jauh merantau di seberang, Beautiful Gedakomi. Oh begitu ya Om ya? Ya. Beautiful Gedakomi. Beautiful Gedakomi bahwa kita ini dulu makan ubi. Ya, jadi tetap jaga kerendahan hati dan tetap jaga semangat sebagai orang Nias. Amin. Jadi tidak boleh lupa kita sebagai orang Nias ya, Om ya. Ubi itu sudah menjadi makanan pokok juga ya. Betul. Cuma nggak enak kalau lagu ini diterjemah di bahasa Indonesia. Oh gitu ya. Hei abang, jangan lupa makan ubi. Ketawa aja bahasa Nias ya. Oke, kalau boleh tahu bisa disebutkan kalau Om ya minimal 5 lagu saja yang pernah Om ciptakan, yang sudah Om ciptakan maksudnya. Yang sudah ciptakan, yang sudah populer. Pertama Ridoni Hadano yang dinyanyikan pertama tadi. Ridoni Hadano. Yang kedua
Alu mana lu masih ingat itu? Ya, mereka itu tahu. masih. Dan yang ketiga Hega Bioli Puketagobi. Umbu Gaguidane. Iya. Ya, Umbu Gaguidane terus Wipatahi tadi, Wipatahi ya tadi. Oh begitu ya. Oke. Ini lagunya hits sekali Om sampai sekarang, kayak lagunya tuh Iya. Aduh mana air lu. Itu kayaknya Dan sebenarnya ada lagu juga yang masih populer sampai sekarang itu Ayah-ayah Gubala tuh Ayah-ayah Gudoho. Oh itu tulisan Om juga ya? Iya. Wah, saya juga Merwa Gudo Mefana Gafuludan Teyao Awalu Muri Batelo Darwa Moroi Mahinako. Berikan tepuk tangan dong buat artis legend kita ini. Oke Om, langsung saja kayaknya ini sudah tidak sabar lagi mendengar Om nyanyi lagi. Bagaimana setuju? Setuju. Berikan tepuk tangan dong buat Om Aris. Tapi nanti saudara-saudara yang saya kasih, saya hormati, saya sayangi, saya minta di refnya kita nyanyi sama-sama ya. Oke, Om saja. Ini mau nyanyikan lagu apa? Saya mau nyanyikan lagu ini sebenarnya juga kisah cinta yang paling gak enak sekali. Waktu itu kalau boleh saya kasih judulnya Tagatu. Ya, tuh. Logi Majadi, Malogi Patohu. Jadi hula pada lunama, no aro kisi sama, orang maki bahar gitu. Lemia mau betul. Ya. Logi putus, Malogi Majadi. Hanya gitu. Di PHP-in dong Om. Oke Om, itu untuk judul lagunya apa? Hula pada lunama. Hula Badalunamo. Kita sambut Om Aris dengan judul lagu Hula Badalunamo. Berikan tepuk tangan yang meriah. Beri tepuk tangan dengan tarikan saksofonis kita. Reza, Ula Mofana
artis-artis legendaris kita ada beberapa lagu lagi tentunya. Kayaknya kita sampai pagi aja dari sini. Oke, ini kita masih dihibur oleh salah seorang artis legendaris kita yang si Om Pede-Pede. Kok Om Pede-Pede nanti saya dikena marah juga sama si Om kita ini karena itu saya juga kurang tahu itu maksudnya Om Pede-Pede apa. Nanti kita wawancarai saja. Langsung saja kami panggilkan Om Fatih Zebua. Tepuk tangan dong buat Om Tete dan Om Pede-Pede. Oke, si Om ini saya sudah wawancarai di backstage. Oh, keren sekali backstage. Di belakang panggung sebelumnya saya coba tanya-tanya ke si Om. Ini Om mulai menulis lagu itu sebenarnya sudah sejak kapan sih? Si Om itu menjawab sejak duduk di bangku STM. Apa benar nggak Om ya? Iya. STM itu tahun berapa ya Om? Tahun 79. Wah, tahun 79. Tahun expired juga enggak ya Om ya? Enggak, ini tahunnya masih tahun yang ngehit. Apalagi karena karya-karya Om yang pastinya masih di hati sampai dengan saat ini. Seperti lagu yang dinyanyikan tadi ada Kece-Keceu. Tapi kalau lagu Kece-Kece sepertinya masih baru itu ya Om ya? Ya, beberapa bulan yang lalu. Oh, beberapa bulan yang lalu. Tapi sebelum lagu legend ya sudah. Wah, tapi luar biasa boomingnya. Karena disuruh aspek aja makanya saya nyanyikan. Hidup aspek. Iya. Kemudian untuk lagunya Om Pede-Pede itu juga sudah wah gila deh buat kaum milenial zaman sekarang. Kemudian untuk lagu yang paling seru tentunya Hanume. Nafasmu. Itu maksudnya Om ya. Itu maksudnya latar belakang diciptakan lagu Hanume itu seperti apa yang boleh dijelaskan? Sebenarnya hidup itu sebuah kasih sayang gitu. Jadi tidak asal ngomong aja, jangan hanya kece-kece mana. Hanume. Itu oha hal dedegu na uila kan. Hanume. Begitu ya Om ya. Ada nggak kira-kira itu berdasarkan realita perjalanan hidup Om mungkin sama kekasihnya si mantan atau siapa? Begini, saya bikin lagu itu seperti bikin kue. Iya. Kalau ada yang saya lihat, nanti pulang ke rumah bikin lagu. Jadi pas seperti bikin kue, makannya lagi hangat gitu. Oh begitu Om ya. Nah, kalau saya bikin lagu sama dengan orang lagi bikin kue, makannya hangat-hangat. Oh, jadi benar-benar apa yang dilihat diciptakan ditulis dalam bentuk ya, sampai lagu. sekarang juga saya nulis lagu. Oh iya, keren-keren. Jadi ketika kita ngobrol-ngobrol sebelumnya Om pernah cerita kalau lagu yang pertama sekali ditulis itu ada lagu Gaul-Gaul Padati Om ya. Nah ya, no si mana salalawa auri, numal yawa hule, Gaul Padati. Andre bisa asil yawa fa auri mane mene. Berikan tepuk tangan dong buat artis legend kita ini. Oke Om, saya boleh tahu nggak Om, minimal lagu Om itu ada yang ngehits yang Om ciptakan itu 5 saja Om. Yang pertama tadi itu Om Pede-Pede. Kemudian lagu Hanume. Kemudian lagu apa lagi Om ya kira-kira 3 saja. Sebenarnya saya lebih suka nyanyikan lagu Kureta Satua. Oh itu gimana lagunya ya Om ya? Tahu nggak lagu Kureta Satua? Coba refnya. Jadi coba kita tantang mereka Om Kureta Satua kalau memang tahu. Itu refnya gimana ya? Kureta Satua. Iya. Naso hili tandrumane panaere pahate wali takut mane. Oke. Cukup gitu lah. Kalau sudah dipancing sedikit semuanya pada ini saya Om. begini. Ya, rumah saya itu di tengah-tengah, di atas bukit, di sini juga bukit. Artinya jalan ini. Jadi kalau kami duduk-duduk di depan rumah dengan istri saya, sering lewat naik sepeda itu boncengan. Natungannya natenga bahoitak. Kenapa? Karena dari atas kan harus kuat dayung sepedanya bisa mendaki di sini. Demikian juga dari sini, mereka harus pegangan kuat supaya bisa mendaki di gunung ini. Oh begitu. Jadi siapapun yang lagi boncengan pasti dia pegang erat-erat.
Di situ sebenarnya muncul lagu ini. Anak-anak muda diingat itu. Kureta satu aleta teret age penafu biso naso gilitan noban banaire naire bahatu bali wali wa oleh bai doman. Berikan tepuk tangan dong buat Om Fatih Zebua. Oke, terima kasih. Oke Om, langsung saja sepertinya mereka atau teman-teman semua di sini sudah tidak sabar lagi mendengarkan Om nyanyi satu lagu lagi. Oke. Untuk lagunya Hanu Hanuba dari Om Fatih Zebua, berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Nanti kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama menikmati lagu ini. Nota farusa bagilale le reido balagai urei le sama bali le stange far hilau teu hilau leke he atuam boto tane salagu kenewangnya naik karya gile orang hadian wow enalete alam berbau masih ayo semua dedegu naruila anu 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 hadiani wa niwa kita nyanyi sama-sama. Kota bagus lesama dari lesame mau hilang teu hilang leu he atua boto tane naik karya gila be hadian yuang enal ke alam bermasih semua kita lambaikan tangan kita oh au ayo sama-sama ya. Oh hal berdebu nauila anu 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 hadiah niwana niwana
Kita berikan tepuk tangan buat Blazing Band. Makasih. Bapak Ibu, saya harus bilang ini. Kalau ada yang nyanyi tidak ditepuk tangan, penyanyinya tidak pede. Jadi kalau ada yang nyanyi tepuk tangan dong. Kan tak bayar itu. Oke. Oke. Ini bagaimana masih tambo ya? Masih ada lagi, kita sampai pagi nih Bapak Ibu semua. Oke, tadi sebelum-sebelumnya kita juga sering ngobrol-ngobrol, dan apalagi si Om dengan Om Man Harefa ini ada banyak cerita sejak masih lajang, sejak masih muda hingga sampai saat ini. Sepertinya sahabatannya dari dulu sampai sekarang ya Om ya? Dari sejak dalam kandungan. Sudah sejak dari kandungan ini sudah sahabatan dengan Oman. Boleh Oman kita panggil ke depan sini? Boleh kita saksikan bersama bagaimana sih persahabatan mereka sejak mereka. Sebenarnya begini Bapak Ibu, malam ini sengaja kami panggil, kebetulan saya punya channel di Guangzhou, Cina. Katanya nenek moyang orangnya itu dari Guangzhou, Cina Selatan. Itu sejarah. Jadi malam ini sebenarnya saya tampilkan, ini bukan Bung Man yang tadi itu guru. Yang ini seorang penyair dari Guangzhou, Cina. Dia tidak mengerti bahasa Nias, kurang juga mengerti bahasa Inggris, dan tidak tahu bahasa Indonesia. Namanya Chiu Chiu Fang dari Cina. Loh, nggak percaya? Kami bukan stand up comedy, tapi mau menghibur Bapak Ibu karena kebetulan ya saya sedikit bisa bahasa Cina, tapi Cina kuno. Biar beliau menyapa Bapak Ibu, ya. Ciu ciu fang, semua komen. Dia bilang apa? Maukah mereka mendengar ngomong saya? Sisi, ni hao ma. Dia bilang selamat malam. Saya heran, orang-orang Gunung Stone luar biasa mencintai lagu-lagunya. Xiu-xiu-man, artinya xiu-xiu itu pelan-pelan. Xiu-xiu-fang, xiu-xiu-fang. Oh, mereka juga punya penyanyi-penyanyi yang luar biasa. Cuma ya tidak semua tinggi-tinggi. Dia kenal sama Watilase. Dia kenal sama Watilase. Kebetulan beliau ini di Cina, pekerjaan utamanya mases. Lawan baku tak boleh tukar volume. Nggak apa-apa, ini lagi luar satu. Pekerjaan keduanya, dia bisa meramal orang. Hati-hati, boleh boleh. Ini ternyata. Ila main memiwi. Siapa? Oke, kami panggilkan saudara Wati Lase. Rebutan buat Ciu-Ciu Fang. Luar biasa ini. Tahu kalian arti yang dilakukannya tadi? Aku pun tidak tahu. Ini dia kenal dengan
Ibu Wati Lase. Sisi Wang. Ada lagu yang sangat menarik buat beliau yang dikarang ibu ini. Tahu dia? Saat tepuk tangan buat Mr. Fang. Sisi Fang. Oh, dia tahu juga kalau sekarang ibu ini sudah mau pensiun, tapi ya masih wajahnya masih muda katanya. Oh, jadi kalau di sana ini sangat dihargai karena seorang pencipta lagu. 发现我抱歉了，跟我晒了，心底有苦要抱我。 Ibaratnya kelewat lah. Bahasa Cina kuno Syaida. Terlalu kuno, susah mengartikannya. Ya, kami panggilkan ada satu lagu katanya lagi lagu yang penyanyi yang dia kenal namanya Arisman Zaget. Kami panggilkan Bung Arisman. Sisiu Aris. Dia tahu kalau beliau ini dari Teluk Dalam. Oh, dia dulu sekolah di SMA BNKP. Oh, dari SMA BNKP menuju Jakarta. Oh, di sana rupanya susah dia di Jakarta. Oh, sering nangis. Tahu dia bahasanya, tahu dia luar biasa. Bung Man juga, Bung Aris juga ngerti rupanya mereka punya apa ini, punya hubungan batin. Niwanya ila daugem me sodau gegani bacaka. Ade wai niwanya, ade me ule jeje yang maino berlagu yuk. Me arau lau me mane. Oke, kami panggilkan Dermawan dan Teti Telam Benua. Ini juga dia kenal ini Mr. Ciu Ciu Fang. Iya. Ada kalau ada balik kota untuknya ada Ciu Fang. Ciu Fang artinya angin sepoi-sepoi. Ulah si mana dah angin sepoi-sepoi. Kebaliknya ikhlas wating.
Pulang, maksudnya jangan langsung kembali ke backstage dulu. Pada malam ini akan diberikan sebagai tanda cinta dan sayang kami penghargaan dari Asosiasi Pecinta Musik Sekepulauan Nias, terkhusus buat penyanyi dan pencipta lagu Nias legendaris. Boleh berdiri di depan, agak mundur sedikit sekitar 2 langkah. Dengan hormat kami mengundang untuk penyerahan ini pengurus aspek. Ini nanti ada berenam ya, ada pencipta dan penyanyi lagu legendaris dan ada juga penyanyi Nias. Dan ini sama-sama kita berikan penghargaan kepada mereka dari aspek. Untuk penyerahan ini dengan hormat kami mengundang yang pertama dari aspek, ketua aspek dan ketua panitia, boleh maju ke depan. Kemudian dari ketua LBN Bapak Amai Cahareva. Kemudian Kepala Dinas Pariwisata Kota Gunung Sitoli, boleh maju ke depan. Kemudian kami memberikan kesempatan kepada orang tua kami yang bertahan dari awal sampai akhir, bertahan dari awal sampai akhir, dan memang benar-benar pastinya cinta dan masih rindu dengan lagu-lagu Nias legendaris. Yang pertama dari Bapak Amaika Nazara. Kemudian yang satunya Bapak Amawilda Waru. Baik. Boleh, yang pertama ini diserahkan kepada